Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Sudah makan tadi pagi sarapannya? Sudah, Bu. Ayo sarapan apa? Sarapan apa tadi pagi? Iya, sarapan pagi. Harus sarapan dari rumah. Biar di sekolah belajarnya semangat. Oke? Mandi tadi pagi? Mandi. Ada yang mandi, ada enggak. Sebelum kita belajar, sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi dulu. Apa lagu kita? Masih ingat lagunya? Coba, tadi katanya Age nggak mandi pagi. Coba kita nyanyikan. Bangun tidurku terus mandi dua-dua ya. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Terus mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semangat. Semangat, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Harus semangat. Baru masuk harus semangat. Oke, kita buka bukunya. Kita lanjut pelajaran kita. Ayo semuanya. Lihat bukunya pada tema 3. Apa tema 3 kita? Apa judulnya? Lihat bukunya tema 3. Benda di sekitarku. Iya, benda sekitarku. Kita sudah masuk pada tema 3 dengan pelajaran benda di sekitarku. Kita buka bukunya, lanjutan pelajaran kita pada halaman 59 pada subtema 2 dengan judulnya apa ini judulnya? Coba dilihat. Apa judulnya? Lihat dulu apa judulnya? Wujud benda. Wujud? Benda. Iya, wujud benda. Oke, buka semua bukunya. Wujud benda. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita, Ibu tanya dulu semuanya. Benda, apa itu benda? Hah? Benda. Apa itu benda? Itu contohnya Bang Meja. Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang, tetapi dia memiliki apa? Massa atau berat. Benda bisa ditimbang nggak? Bisa kan? Apa tadi kita pikir benda? Contohnya apa? Benda. Contohnya apa tadi? Meja. Iya, meja ini bisa ditimbang nggak? Bisa. Apalagi contoh benda? Bangku atau kursi. Kursi bisa kita timbang? Bisa. Apalagi benda-benda di sekitar kita? Coba kamu lihat di dalam kelas kita ini. Benda. Jendela, iya. Apalagi? Pintu. Pintu, iya. Papan tulis. Buku. Tas yang kau bawa. Maskernya. Pulpen. Pulpen. Semuanya itu merupakan benda mati. Kalau benda hidup ada 3 kan? Kalau benda hidup apa aja? Manusia, Hewan. iya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Benda hidup bisa ditimbang juga kan? Iya, karena benda hidup itu juga dikatakan benda dia karena dia mampu menempati ruang dan memiliki massa atau berat, bisa ditimbang. Ada kucingnya di rumah. Kucing itu benda mati atau benda hidup? Bisa kita timbang? Bisa. Karena dia berwujud benda. Oke, pada hari ini, pada tema kita wujud benda, kita belajar mengenai wujud benda. Lihat semua ke depan. Wujud benda itu ada 3. Lihat Ibu. Wujud benda ada 3. Yang pertama dia benda padat. Yang kedua benda cair. Yang ketiga dia benda gas. Ibu ulangi. Benda itu wujud benda ada 3. Yang pertama dia benda padat. Yang kedua dia benda cair. Yang ketiga benda gas. Coba sebutkanlah yang pertama benda apa? Padat. Yang kedua benda cair. Yang ketiga benda gas. Kalau benda padat dia nggak bisa berubah. Contohnya dia di bawah ada contohnya. Apa ini? Batu. Padat enggak? Iya kan? Benda padat kan bisa dipegang. Coba pegang gini. Bisa, coba pegang.
Inilah merupakan contoh dari benda cair. Ada minyak di rumahnya, minyak goreng kalau mamanya memasak. Iya, itu juga merupakan contoh dari benda cair. Nah, ini air yang kau minum. Kalau benda cair itu sifatnya dia akan berubah menurut tempatnya. Kemudian ada dia benda gas. Benda gas. Ini balon. Nah, angin yang ibu tiup di dalam balon inilah yang merupakan dikatakan benda gas. Benda gas. Oke? Ya, sudah mengerti? Oke? Mengerti maksudnya? Nah, jadi benda itu, wujud benda itu, coba lihat lagi kemari. Wujud benda itu ada 3, kita ulang lagi. Yang pertama dia benda padat, contohnya tadi batu, meja, kursi, buku. Kemudian ada dia benda cair, air, apalagi minyak goreng. Kemudian ada benda gas, itu contohnya balon, angin yang ditiupkan atau dihembus ke dalam balon. Itu dia ya. Ngerti sampai di sini? Mengerti? Iya. Kemudian siapa ada keretanya di rumah atau sepeda motor? Katakan yang tinggi-tinggi. Turun tangannya. Pernah naik sepeda motor? Pernah naik sepeda motor atau naik kereta? Pernah? Iya, pernah. Ibu pun pernah. Sepeda motor kita yang di rumah itu benda apa itu? Benda cair kah? Benda gas kah? Atau benda padat? Iya, benda padat. Benda padat itu contoh benda padat. Kemudian, kalau kamu ke sekolah, diantar mamanya naik sepeda motor. Tahu kamu berapa jaraknya itu? Jarak dari rumahmu ke sekolah. Kalau dihitung dalam satuan panjang, 1 kilometer berapa meter? Misalnya dia dari rumahnya, dia antar bapaknya naik kereta sampai di sekolah. Berapakah jarak dari rumah dia ke sekolah dalam hitungan kilometer? Lihat ke papan tulis, ibu jelaskan ya. Semua melihat, ayo lihat ke depan. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Coba bacakan sama-sama. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ulangi ayo. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Oke, ingat. 1 kilometer itu 1000 meter. Ulangi. 1 kilometer itu 1000 meter. Jadi kalau ibu buat 2 kilometer, berapa meter ini? 2000. Iya, 2000 meter. Kalau 2 kilometer itu 2000 meter, kalau ibu buat misalnya 4 kilometer, berapa meter ini? Berapa? 4000 meter. Iya. Jadi kalau dia tadi mau ke sekolah, naik sepeda motor diantar bapaknya. Rupanya jarak dari rumah Dian ke sekolah jaraknya 6 kilometer. Berarti berapa meter kah jarak dari rumah Dian ke sekolah? Berapa? 6.000 apa nak? Meter. Kemudian si Age mau ke sekolah diantar mamanya naik kereta atau sepeda motor. Kemudian jarak dari rumah Age ke sekolah jauh. Jadi dibonceng mamanya dia. Dah, berapa kilometer? Kalau misalnya dari rumah Age ke sekolah jaraknya misalnya 10 kilometer. Berarti kalau 10 kilometer berapa? 10.000. 10. Dari mana 10.000-nya? 10 dikali 1000. Berapa 10 kali 1000 nak? 10.000 meter. Inilah jaraknya. Jarak dari rumah Age ke sekolah. Kalau misalnya contoh, lihat lagi di papan tulis. Piki mau ke sekolah diantar bapaknya naik sepeda motor. Rupanya jaraknya sekolah Piki ke rumahnya itu jaraknya, coba ibu buat misalnya 2 kilometer ditambah 200 meter sama dengan, jadi berapa meter ini? Coba jadi berapa meter ini? Lihat, 2 kilometer tadi berapa meter nak? 2 kilometer berapa meter? Berapa? 2000 meter.
2000 ditambah 200 berapa? 2000? Iya, 2200 meter. Itu tadi rumah Kiki ke sekolah. Sekarang rumah Andini lagi ke sekolah. Misalnya jaraknya rumah Andini 3 kilometer ditambah 70 meter sama dengan, ayo, 3 kilometer tambah 70 meter. Kilometer, ayo berapa meter katanya? Ayo. 3 kilometer berapa meternya? 3 kilometer berapa nak? 3000 meter ditambah, ini udah sama kan? Sama kan nanti ini? Kalau sama nggak perlu dirubah karena berarti ditambah 70 meter sama dengan berapa? Ayo, 3000 meter ditambah 3070 meter. Iya, 3070 meter. Inilah dia. Sudah mengerti? Sudah? Oke, sekarang coba lihat lagi ke depan. Tadi sudah naik sepeda motor, sudah kita. Ini benda cair, benda padat, benda gas sudah. Siapa pernah meniup balon? Oke, turun tangannya. Ibu ulangi, kalau meniup balon itu kan yang di dalam balon itu dia berbentuk gas. Oke. Kemudian lihat coba di sekitar kita ini. Ini adalah udara, ya kan? Ini udara kan? Iya. Bisa kita lihat udara? Bisa kau pegang? Coba pegang udara. Bisa? Nggak bisa. Oke. Siapa pernah merasakan angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Kalau ada angin enak kita rasakan. Apalagi kita lagi kepanasan, ada angin enak kan? Iya kan? Oke. Angin itu ada yang lambat, ya kan? Kemudian angin itu ada yang kencang. Kemudian angin itu ada yang menghancurkan. Dia angin apa? Yang menghancurkan. Angin topan atau angin puting beliung. Oke? Iya. Coba semua berdiri dulu. Ayo berdiri. Coba berdiri. Ya. Coba dipraktekkan, lihat ke depan. Kalau datang angin, misalnya angin ini angin lambat atau angin sepoi-sepoi. Coba kalau angin sepoi-sepoi bagaimana gerakannya? Pelan-pelan kita kan? Namanya angin sepoi-sepoi. Pelan-pelan dia kan? Iya kan? Coba semuanya angin sepoi-sepoinya. Gerakannya lambat. Oke. Kemudian ada yang dikatakan angin kencang. Kalau misalnya angin kencang, coba berputar dulu dia, tapi jangan sampai berputar 360 derajat. Berputarnya seperti ini. Kembali. Nah, lihat Ibu Vicky. Kalau angin kencangnya seperti ini. Nah, putar lagi kemari. Oke. Kemudian datang lagi angin topan atau angin puting beliung. Coba berputar cepat-cepat. Iya, berhenti. Sudah bisa dibedakan kan? Sudah bisa dibedakan bagaimana tadi angin sepoi-sepoi. Ayo, angin kencang bagaimana? Angin kencang, kembali lagi. Kemudian bagaimana tadi angin puting beliung? Berputar, berputar. Oke, berhenti. Itu tadi, dari semua. Itu tadi yang kalian praktekkan itu Dian. Yang tadi Ibu katakan angin sepoi-sepoi, angin puting beliung, angin kencang yang kalian putar tadi itu merupakan pola tarian. Tahu tarian? Pola tarian. Kalau kita menari, contohnya kita kan sering menari kan? Kalau 17 Agustus ada perlombaan tari menari, tari daerah. Sudah? Kalau misalnya kamu menari, gerakan tariannya itu ada yang lambat, ada yang kencang, ada yang bergeraknya cepat-cepat. Itu dia. Jadi Ibu harap setelah kita belajar tadi, kamu tahu bagaimana angin itu bisa gambarannya menjadi tarian dalam pola tari, ya? Ngerti ya? Oke, bisa dipahami? Coba lihat bukunya halaman 50. Itu tadi 59, halaman 61. Itu PR-nya di rumah, dikerjakan di rumahnya. Oke? Iya. Sebelum kita pulang, sebelum Ibu akhiri pelajaran ini, mari kita bernyanyi. Ayo ke
Iya nak, iya ditulis. Ayo, gelang sifatu, gelang dua ya. Gelang sifatu, gelang siraman damai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Oke, sampai di sini sebelum kita pulang, mari kita berdoa kembali menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini.